aktivitas pengendalian dan transaksi pengembalian. Jadi aktivitas pengendalian pada transaksi pembelian itu mencakup apa saja? Yang pertama adalah dokumen dan catatan yang umum. Yang pertama adalah permintaan pembelian atau PR tadi, kemudian pesanan pembelian atau PO, purchase order, laporan penerimaan atau good receipt ya, kemudian adalah faktur penjualan, voucher yang terkait pengeluaran uang, laporan pengecualian, kemudian ada ikhtisar voucher, ada register voucher, file induk pemasok yang telah disetujui. Jadi pemasok-pemasok itu atau supplier-supplier itu sudah disetujui sebelumnya oleh bagian purchasing yang disetujui oleh atasan-atasan. File pesanan pembelian terbuka, file penerimaan, file transaksi pembelian, file induk hutang usaha, file suspensi atau penolakan. Jadi ada beberapa PO yang dalam pembuatannya itu ditolak, tidak diteruskan. Itu harus menjadi file karena akan menjadi historical data terkait dengan proses pembelian atau proses pembayaran. Oke, berikutnya kita masuk fungsi-fungsi. Yang pertama adalah pengajuan pembelian atau purchase request. Apa saja fungsinya? Pertama, pencantuman nama supplier yang telah disetujui. Jadi misalnya supplier X untuk pembelian material, misalnya material bahan baku ya. Nah, supplier itu sudah disetujui oleh manajemen adalah harus ke supplier X. Kemudian pengajuan kembali permintaan barang dan jasa. Jadi barang-barang yang saya itu apa saja dicek. Yang terakhir adalah pembuatan pesanan atau purchase order. Jadi itu adalah proses pengajuan pembelian atau proses purchase request. Berikutnya adalah penerimaan barang dan jasa atau biasa disebut kalau di sistem ERP adalah good receipt. Yang pertama adalah penerimaan barang. Setelah dibeli, barang itu diterima. Setelah barang diterima, maka barang itu disimpan. Penyimpanan barang yang diterima untuk persediaan atau stok. Biasanya ditaruh di dalam gudang, baik gudang induk maupun gudang perantara. Yang terakhir adalah pencatatan kewajiban, pembuatan voucher pembayaran, dan pencatatan kewajiban. Jadi setelah barang diterima, maka dilakukan proses pembayaran. Tentunya setelah ada invoice dari vendor atau supplier. Kemudian pertanggungjawaban atas transaksi yang telah dicatat. Jadi dilakukan proses transaksi terhadap pencatatan itu menjadi satu proses pencatatan kewajiban. Kita masuk ke fungsi-fungsi berikutnya. Setiap fungsi-fungsi yang penting itu harus dilimpahkan kepada orang yang berbeda atau departemen yang berbeda. Nah, ini adalah kata kunci ya. Kata kunci dalam melakukan proses audit agar tidak terhindar dari kecurangan, yaitu setiap fungsi tadi harus dilakukan oleh departemen yang berbeda. Hal ini merupakan pemisahan tugas yang klasik dengan pemisahan otorisasi atas transaksi, penyimpanan aktiva, dan pencatatan transaksi. Jadi kita lihat lagi di slide sebelumnya, jadi ada 3 fungsi. Ada fungsi permintaan, ada fungsi penerbitan barang, ada fungsi penerimaan barang, ada fungsi pencatatan. Itu harus berbeda departemennya. Karena kalau dilakukan oleh satu departemen, itu akan terjadi rawan kecurangan. Misalnya, orang tersebut yang meminta barang, orang tersebut yang membuat permintaan pembelian, orang tersebut yang memberikan negosiasi dengan vendor, orang tersebut yang menerima barang, orang tersebut yang membayar barang. Nah, itu sangat berisiko sekali kalau hanya dilakukan oleh satu orang atau satu departemen, karena orang ini bisa melakukan manipulasi-manipulasi terhadap proses yang terjadi karena tidak ada kontrol. Itu adalah penjelasan dari fungsi-fungsi yang harus dipisahkan. Berikutnya adalah pengajuan pembelian. Pada umumnya, suatu transaksi diawali dengan proses pembelian, persetujuan atau pemberian persetujuan atas transaksi yang akan dilakukan yang ketiga. Jadi sebelum dilakukan pembelian harus ada approval dari pejabat-pejabat terkait sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap proses transaksi. Banyak perusahaan melakukan pemisahan subfungsi ini untuk transaksi dalam jumlah tertentu. Jadi perusahaan-perusahaan tadi memisahkan fungsi tadi ya, ada fungsi pembelian, pembuat PO, penerima barang atau gudang, pembayaran atau kasir.
fungsi-fungsi ini harus dipisahkan dan dalam jumlah tertentu tadi. Misalnya untuk supervisor wewenangnya 5 juta, manajer 10 juta, GM misalnya 20 juta, kemudian direktur misalnya 100 juta, direktur utama di atas 100 juta misalnya, itu adalah batas-batas kewenangan disesuaikan dengan tingkat otorisasi masing-masing. Nah, terakhir, kita akan mencantumkan nama pemasok pada daftar pemasok yang disetujui. Jadi vendor-vendor yang telah mengirim barang dan sudah disetujui akan direcord dalam vendor management. Proses menyetujui pemasok yang akan mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan merupakan pengendalian yang penting. Jadi, di sini banyak terjadi kecurangan. Ada vendor yang main mata dengan tim purchasing, ada vendor yang berkolusi dengan tim purchasing, ada vendor yang memang sengaja melakukan lobby-lobby tertentu supaya dipilih. Nah, di sinilah pentingnya integritas orang purchasing dan tim yang akan menseleksi vendor. Hal ini untuk menghindari pengajuan pembelian dengan pemasok fiktif. Jadi pernah kita dengar pembelian barang tertentu nilainya sekian, tetapi barangnya tidak pernah ada masuk di gudang. Ternyata itu adalah transaksi fiktif, tidak pernah ada vendornya, tidak pernah ada pengiriman barang, karena tadi dilakukan oleh satu orang sehingga terjadi proses pengiriman. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan kuliah kita pada malam hari ini, pertemuan ke-7, terkait dengan transaksi pengendalian oleh auditor. Ada dua, yaitu pengendalian terhadap pembelian atau purchasing, kemudian pengendalian terhadap pengeluaran atau cash out. Dua hal itu yang sangat rawan terjadi penyimpangan, karena pengeluaran uang itu sangat berisiko terhadap penyimpangan apabila tidak dilakukan kontrol yang optimal akan mempengaruhi bisnis karena HPP-nya meningkat, barang meningkat, sehingga perusahaan tidak bisa bersaing dengan pesaingnya karena harganya terlalu tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 3 menit.